Tik tik tik, ada hewan dalam Al-Quran, dipakai sebagai nama surat. Cobalah simak, hewan apakah? Inilah kawan, coba dengarkan. Tik tik tik, sapi betina Al-Baqarah. Lebah an-nahl, semut an-naml, laba-laba al-ankabut, dan juga gajah di surat Al-Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang soleh dan solihah, berjumpa kembali dengan Bu Dewi di Safi Ramadan Min 1 Temanggung. Kali ini Bu Dewi akan mengetengahkan tema belajar dari hewan atau binatang yang ada di Al-Quran. Seperti halnya manusia, hewan adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menempati alam semesta ini. Mereka membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal untuk bertahan hidup. Manusia sebagai yang diciptakan oleh Allah lebih sempurna, posisinya lebih tinggi karena memiliki akal budi dan hati nurani. Itulah alasannya mengapa kita berkewajiban untuk memperlakukan hewan dengan cara yang baik, karena mereka adalah ciptaan Allah juga. Menyakiti hewan seperti menyakiti kodok, menyakiti kadal, atau mungkin menyiksa hewan seperti mencengkram ayam yang terlalu keras, mencengkram ikan cupang sampai mereka lemas, tidak diperbolehkan oleh Islam. Kita harus belajar dari Rasulullah SAW sebagai teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah melakukan interaksi yang erat sekali dengan binatang di sekitarnya. Karena hewan kesayangannya adalah seekor kucing. Seperti salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan Rasulullah, tentunya anak-anak sudah tahu, namanya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang penutur hadis yang sangat terkenal. Ia disebut juga sebagai bapak kucing karena terkenal betapa manisnya ia memperlakukan kucing. Allah juga berbicara tentang binatang di dalam Al-Quran. Bahkan ada 6 surat di dalam Al-Quran yang dinamai dengan nama-nama binatang. Coba apa saja anak-anak bisa menyebutkan? Yang pertama yaitu Al-Baqarah, artinya adalah sapi betina. Yang kedua Al-An'am, hewan ternak. Hewan ternak itu seperti kambing, ayam, dan lain sebagainya. Kemudian ada lebah. Apa coba? An-Nahl. Kemudian ada surat yang bernama An-Naml, artinya adalah semut. Al-Ankabut, laba-laba, dan yang keenam adalah Al-Fil, yaitu gajah. Jika dihitung ada sekitar 31 hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah anak-anak pernah mengetahui? Banyak ya ternyata. Padahal ciptaan Allah itu ada lebih banyak dari 31. Setiap hewan yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki peran tanpa memandang ukuran tubuh dan jenisnya. Mereka terkadang menjadi bagian dari sebuah cerita. Terkadang mereka adalah cerita utama di dalam surat itu, dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari surat ini, terutama dari kisah dari hewan atau binatang.
Seperti contohnya adalah Allah menyebut Al-Buraq dalam Al-Quran. Seekor kuda yang menyertai atau mengangkut Nabi Muhammad saat menjalankan Isra Mi'raj. Allah juga menggunakan singa di ayat lainnya, yaitu di Quran surat Al-Mudaththir ayat 51 yang bunyinya atau terjemahannya lari daripada singa, untuk menggambarkan orang-orang yang takut dan lari dari kebenaran. Ular disebutkan juga beberapa kali di dalam Al-Quran, khususnya berhubungan dengan mukjizatnya Nabi Musa. Allah juga menggunakan katak sebagai bagian dari sebuah azab dan siksa yang dikirimkan kepada orang-orang kafir, yaitu kaumnya Raja Fir'aun saat di zaman Nabi Musa. Tapi tidak semua hewan-hewan liar yang disebutkan di dalam Al-Quran bisa kita jumpai di bumi. Masih ada yang menjadi misteri seperti al-daba, yaitu binatang atau makhluk yang menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Ia bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Bayangkan, binatang tapi bisa berbicara, berkomunikasi dengan manusia. Bila kita amati secara seksama, masing-masing binatang ini memiliki karakter yang bisa menjadi kiasan dari kehidupan manusia, dan selalu ada hikmah di balik penciptaan mereka. Apa saja hikmah dari penciptaan hewan? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama yaitu semut. Dalam surat An-Naml diceritakan bahwa suatu hari rombongan dari kerajaan Raja Sulaiman sedang lewat di lembah semut. Kemudian Nabi Sulaiman yang punya mukjizat bisa mendengarkan suara hewan, mendengar ada semut yang berteriak-teriak, "Hai rakyatku, masuk ke tempat tinggalmu agar kamu tidak diinjak oleh pasukan Raja Sulaiman." Ini ada di Quran surat An-Naml ayat 18. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa semut itu adalah gemar menolong, bekerja sama, dan hidup berkelompok. Jika kita sebagai manusia membutuhkan waktu yang lama untuk berpikir ketika melihat teman kita yang kesusahan, berarti manusia itu kalah dengan semut. Tapi semut juga punya kelemahan anak-anak, yaitu mereka itu senang mengumpulkan makanan. Misalnya anak-anak makan, kemudian ada remah-remah yang jatuh, maka semut segera datang dan mengumpulkan makanan itu ke tempat dia tinggal. Usia semut itu tidak lebih dari 1 tahun. Jadi semut gak dipencet aja dia sudah mau mati sebelum umur 1 tahun. Tapi hebatnya, karena keserakahannya, semut itu mengumpulkan makanan yang bisa untuk cadangan mereka selama bertahun-tahun. Untuk apa coba? Padahal hidupnya hanya kurang dari 1 tahun. Nah, itulah gambaran dari keserakahan semut. Sehingga ia seringkali berhasil memikul sesuatu benda, suatu sisa makanan yang beratnya itu lebih berat dari berat dia sendiri. Padahal sebenarnya sisa makanan itu tidak berguna untuk dia. Sikap hidup semut yang seperti itu bisa digambarkan menjadi ibarat manusia yang sering menumpuk-numpuk harta benda, tapi tidak disesuaikan dengan pengeluaran, pendapatan, dan kebutuhannya. Budaya semut yang sering menumpuk-numpuk makanan ini didukung oleh budaya mumpung. Contohnya, coba kita introspeksi diri sendiri. Pemborosan,
beli-beli barang yang baru-baru, yang baru diskon Bu di Shopee, baru diskon Bu di Lazada. Padahal sebetulnya barang itu tidak terlalu ia butuhkan. Padahal masih ada benda-benda yang lama yang masih bisa digunakan dan masih cukup indah untuk digunakan, dipandang, dan dimanfaatkan. Kira-kira banyak nggak yang seperti itu? Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu hewan lebah. Lebah adalah hewan yang bermanfaat karena ia menghasilkan dua hal, yaitu yang pertama lilin, kemudian yang kedua adalah madu. Ini berdasarkan penjelasan di Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Yang kurang lebih artinya adalah dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran surat An-Nahl ayat 69. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari lebah? Yang pertama, lebah itu mampu memilih tempat hidupnya, pinter. Ia memilih bertempat tinggal di tempat yang aman, di daerah pegunungan yang tinggi, yang tidak terjangkau oleh manusia, karena manusia dianggapnya berbahaya. Kemudian dia juga memilih tempat tinggal di pohon-pohon. Nah, sarang lebah itu dibuat dalam bentuk segi 6, bukannya segi 5. Kenapa kok tidak memilih bulat ya? Kenapa kok tidak milih segi 4? Ternyata di balik itu semua adalah agar tidak boros. Karena kalau tempat tinggal lebah yang berbentuk segi 6 itu ternyata lebih muat banyak cairan madunya nantinya. Kemudian yang kedua, yang dimakan oleh lebah adalah saripati bunga, bukan sembarangan. Tidak makan makanan junk food, tidak makan makanan yang mengandung lemak. Makanannya lebah adalah saripati bunga. Ya, bukan makanan-makanan yang junk food, bukan makanan-makanan yang berlemak-lemak yang menyebabkan kolesterol. Karena itulah lebah menghasilkan lilin dan madu. Lilin digunakan untuk penerangan dan madu digunakan menjadi obat yang menyembuhkan. Lebah tidak akan mengganggu dan tidak akan menggigit kecuali dia diserang atau diganggu. Tetapi sengatannya juga kadang-kadang dapat dijadikan sebagai obat. Betapa sangat bergunanya ya hasil dari olahan saripati bunga yang diolah oleh lebah itu. Nah, jadilah manusia yang bermanfaat, menghasilkan yang bermanfaat seperti lebah. Bahkan Nabi SAW mengibaratkan seorang mukmin itu sebagai lebah, sesuatu yang tidak merusak dan tidak menyakitkan, tidak makan kecuali makan makanan yang halal, tidak menghasilkan kecuali hasil-hasil yang bermanfaat, dan jika menimpa sesuatu dia tidak akan merusak dan tidak akan memecahkannya. Lebah setidaknya memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, ketika ia hinggap di sebuah ranting pohon, ranting bunga, ia tidak akan merusaknya. Bahkan lebah itu membantu penyerbukan dari bunga. Kemudian, kerap kali lebah juga
makan makanan yang baik. Nah, ini bisa kita tiru juga bahwa manusia kalau mau makan itu yang halal saja, yang bergizi dan yang menyehatkan. Jangan makan makanan yang menarik, tetapi ternyata menyebabkan kita jadi sakit perut. Jangan makan makanan yang bergengsi, tapi ternyata tidak cocok untuk perut kita. Nah, kemudian hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ketiga adalah gajah di surat Al-Fil. Pada waktu itu bersamaan dengan tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW, berbarengan juga dengan Raja Abrahah dan rombongannya yang mengendarai gajah mau menyerang Ka'bah. Karena ia iri istananya yang megah, dihias dengan permata berlian, tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang. Tetapi sedangkan Ka'bah yang hanya berupa kubus, tapi sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang. Nah, lalu apa hikmah dari hewan gajah yang diceritakan di Quran surat Al-Fil ini? Yaitu bahwa pasukan bergajah itu kemudian kalah karena berkat pertolongan dari Allah, yaitu dikirimnya tentara-tentara Allah yang berwujud burung ababil. Pasukan burung ababil yang banyak sekali, seperti dari kejauhan adalah awan yang berwarna abu-abu. Ternyata setelah mendekat itu adalah rombongan burung. Nah, rombongan burung bisa mengalahkan pasukan bergajah. Hikmahnya adalah bahwa kalau kita walaupun kecil, walaupun minoritas, walaupun tidak sedikit, ukurannya tidak besar, tetapi kalau bersatu, maka kita akan bisa mengalahkan yang besar yang berbuat mungkar. Hewan yang keempat yaitu unta. Unta digunakan oleh orang-orang di Jazirah Arab pada zaman dahulu untuk transportasi. Di padang pasir tidak ada hewan kecuali unta yang digunakan untuk mengangkut barang-barang. Bahkan Rasulullah memiliki 2 ekor unta favoritnya yang diberi nama yaitu Adba dan Qaswa. Nah, dalam Al-Quran ini hewan disebutkan di surat Al-A'raf pada kisah Nabi Soleh. Ya. Selanjutnya adalah hewan ikan. Di dalam Al-Quran pasti anak-anak pernah tahu kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Kenapa kok bisa dimakan? Aslinya tidak dimakan anak-anak, tetapi diselamatkan. Atas izin Allah, ikan paus menangkap Nabi Yunus yang dilempar dari kapal. Karena kapalnya kelebihan muatan. Sudah dilempar semua barang-barang muatannya, tapi kapalnya masih oleng. Ada apa ini? Kemudian ditarik undian dan ternyata nama Yunus 3 kali keluar. Akhirnya Nabi Yunus lah yang dilempar. Kemudian langsung ditangkap oleh ikan paus. Nah, ikan ini kemudian dibalik penciptaannya Allah kemudian memberitahukan bahwa ikan adalah halal untuk dimakan. Ya. Kemudian hewan selanjutnya adalah gagak. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31, seekor burung gagak memberi contoh kepada putra Nabi Adam alaihissalam yang saling membunuh karena ada kesalahpahaman. Yaitu kisah dari putra Nabi Adam alaihissalam yaitu Qabil dan Habil. Qabil yang bingung karena saudaranya Habil yang meninggal. Kemudian ia berkata, aduh celaka aku, bagaimana aku menyembunyikan jenazah dari saudaraku. Kemudian Allah memberi ilham, datanglah burung gagak. Kemudian memberi contoh, burung gagak itu menggali tanah untuk menguburkan saudaranya. Kemudian hal itu ditiru. Sampai dengan hari ini umat Islam ketika menguburkan saudaranya yang meninggal dunia, maka dikuburkan di dalam tanah. Dari tanah kembali lagi ke tanah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah.
Hewan selanjutnya adalah hewan sapi. Seperti yang anak-anak ketahui, Al-Baqarah yaitu surat urutan nomor 2 di Al-Quran, artinya adalah sapi betina. Ya. Pada waktu itu Allah memberi petunjuk karena ada kasus pembunuhan. Nah, nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah. Untuk selanjutnya adalah hewan laba-laba. Laba-laba adalah hewan yang senang sekali membuat sarang di tempat yang jarang dikunjungi orang. Contohnya kamar kalian yang tidak pernah dibersihkan, pasti kalau dibuka nanti kalian akan melihat ada sarang laba-laba. Ada lagi mungkin pohon-pohon yang tidak pernah dipanjat orang, tidak pernah dirawat oleh anak-anak juga pasti akan dibuatlah sarang laba-laba oleh laba-laba di situ. Nah, apa makna dan hikmah dari penciptaan laba-laba? Kita lihat ya, ternyata rumah laba-laba itu yang dibangun adalah bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana pasti akan binasa, dimakan oleh laba-laba itu. Entah berapa banyak jumlah laba-laba yang ada di sekitar kita jika kita ibaratkan dengan manusia. Siapa laba-laba yang berbentuk manusia itu? Yaitu mereka yang tidak butuh berpikir apa-apa, di mana, kapan ia makan, tetapi yang ia pikirkan adalah siapa ya yang besok bisa aku jadikan mangsa? Ia adalah menjadi kiasan dari sifat manusia yang mencelakakan. Dan rumahnya yang sangat rapuh itu adalah pelindungnya yang menjerumuskan siapa saja yang terpikat olehnya. Teman-teman, memahami kisah binatang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi membuat kita sadar bahwa dari makhluk yang lebih rendah dari manusia pun kita bisa mendapatkan sesuatu untuk dipelajari. Kita manusia dan hewan yang diciptakan oleh Allah itu hidup berdampingan dan berbagi di alam ini. Berbagi makanan, berbagi tempat tinggal. Nah, diharapkan bisa hidup dengan damai berdampingan. Pada kesempatan kali ini, Bu Dewi mengajak anak-anak semua dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari di hari-hari penghujung Ramadan ini kita renungkan bersama. Setelah kita dikarantina selama kurang lebih 30 hari di bulan Ramadan, kita seharusnya menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan tentunya lebih solih, lebih solihah. Setuju anak-anak? Solih dan solihah ini bisa kita lihat dari akhlak dan perilakunya. Kita mau meniru binatang yang mana? Apakah mau menjadi manusia yang berakhlak seperti semut? Atau menjadi manusia yang berakhlak seperti laba-laba? Ataukah menjadi manusia yang berakhlak seperti lebah? Tentukan pilihan anak-anak. Mana yang lebih baik? Ya, demikian yang dapat Bu Dewi sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Baiklah, Bu Dewi mengambil sumber ini dari berbagai macam sumber. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melanjutkan perjuangan di bulan Ramadan ini. Semoga apa amal yang kita perbuat selama 30 hari ini menjadi amal soleh dan membuat kita menjadi semakin berakhlak yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.